Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lukwan Afif dari Prodi PJJ Akuntansi S1 kelas AK 102. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penerapan fungsi nonlinear dan diferensial dalam matematika ekonomi. Baik, yang pertama kita membahas terkait apa itu fungsi nonlinear. Di sini adalah yang saya tampilkan adalah terkait latar belakang dari pembahasan kita kali ini. Fungsi nonlinear ini seringkali digunakan untuk menggambarkan hubungan yang lebih kompleks seperti elastisitas permintaan, pertumbuhan ekonomi, dan biaya produksi yang meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi nonlinear ini menjadi sangat penting dalam matematika ekonomi. Jadi, tidak semua fenomena itu dapat direpresentasikan dengan hubungan nonlinear atau hubungan linear. Fungsi nonlinear dan konsep diferensial ini seringkali digunakan untuk menggambarkan hubungan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, fungsi nonlinear ini sangat penting dalam matematika ekonomi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga mempercepat analisis ekonomi dengan menggunakan matematika yang lebih kompleks, termasuk fungsi nonlinear. Model-model ini memungkinkan para ekonom untuk meramalkan tren, mengoptimalkan kebijakan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi dalam berbagai sektor. Jadi, dalam fungsi nonlinear ini tujuannya adalah bisa menerapkan dari teori-teori yang telah dipaparkan. Selanjutnya, cakupan pembahasan kita kali ini yang pertama adalah terkait definisi, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada penerapan dalam konteks ekonomi yang pasti, dan penyelesaian masalah ekonomi dengan konsep fungsi nonlinear ini dan diferensial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengertian fungsi nonlinear ini adalah fungsi matematika yang grafiknya bukan berupa garis lurus. Fungsi ini dapat berupa kuadratik, eksponensial, logaritmatik, maupun fungsi lain yang lebih kompleks. Sedangkan untuk diferensial ini digunakan untuk menganalisis perubahan kecil dalam suatu variabel. Konsep ini sangat penting dalam ekonomi untuk memahami bagaimana perubahan variabel tertentu dapat memengaruhi keputusan ekonomi. Ciri-cirinya untuk fungsi nonlinear ini adalah yang pertama, grafiknya tidak berbentuk garis lurus. Sebagai contoh untuk fungsi nonlinear ini antara lain ada kuadratik, eksponensial, dan logaritmik atau logaritmatik, atau fungsi lain yang lebih kompleks. Dan penggunaannya ini digunakan untuk melakukan analisis terkait permintaan, biaya, produksi, dan lainnya juga. Nah, di sini yang dijelaskan ada fungsi COP12 juga. Ini fungsi COP12 ini digunakan untuk menganalisis produksi dengan faktor tenaga kerja dan modal. Penggunaannya ini misalkan untuk fungsi kuadratik itu untuk menghitung biaya produksi total, untuk fungsi eksponensial untuk pertumbuhan modal misalnya, dan untuk logaritmik ini sebagai contoh untuk digunakan untuk elastisitas permintaan. Selanjutnya yaitu diferensial.
seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa diferensial ini digunakan untuk menganalisis perubahan kecil dalam suatu variabel. Tahapan-tahapannya adalah mengukur laju perubahan, itu mengukur perubahan variabel. Dengan untuk diferensial pertama itu untuk mencari perubahan marginal. Selanjutnya untuk diferensial kedua menentukan titik ekstrim. Dan yang pada outputnya untuk aplikasinya adalah mendapatkan harga yang optimal. Nah, ini adalah grafik dari fungsi nonlinier itu sendiri. Yang pertama kuadratik, bentuknya melengkung atau berbentuk parabola. Ini adalah contoh grafik kuadratik. Fungsi kuadratik itu sendiri adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi untuk variabel a, ketika a lebih dari 0 atau positif, grafiknya akan ke arah atas, membuka ke atas. Sedangkan untuk ketika a-nya negatif, itu sebaliknya. Dan faktor B-nya juga mempengaruhi ketika B kurang dari 0 atau negatif, maka grafik itu berada di bawah. Ketika B sama dengan 0, grafiknya di tengah, dan ketika B lebih dari 0, itu seperti pada contoh. Grafiknya adalah ke kiri apabila A lebih dari 0, dan ke kanan apabila A kurang dari 0. Dan variabel C sendiri menentukan posisi juga atau kelengkungan dari grafik kuadratik ini sendiri. Yang selanjutnya ada grafik fungsi eksponensial. Untuk fungsi eksponensial sendiri adalah fx sama dengan a pangkat bx. Nah, ini seperti pada contohnya, ini adalah fungsi y sama dengan 2x, 2 pangkat x. Selanjutnya untuk fungsi logaritmik yang seperti pada digambar, yaitu fx sama dengan a log x. Ketika a lebih dari 0, maka ujung seperti pada yang garis di atas. Sedangkan ketika a kurang dari 1, saya ulangi, ketika a lebih dari 1, maka bentuknya seperti yang di atas. Ketika a kurang dari 1, maka bentuknya seperti yang pada gambar di bawah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait contoh soal dari fungsi kuadratik. Nah, penerapannya ini, sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya total yaitu CX sama dengan 5X kuadrat plus 2X plus 50. Maka tentukan jumlah produksi yang dapat meminimalkan biaya total. Nah, urutannya sendiri, kita turunkan fungsi dari biaya, yaitu CX sama dengan 5X kuadrat plus 20X plus 5. Kita turunkan menjadi CX sama dengan 10X plus 20. Nah, untuk mencari titik minimumnya, kita dapatkan 10X sama dengan 20.
sehingga X sama dengan minus 2. Nah, karena X ini harus positif dalam ekonomi, maka analisis lanjutan dibutuhkan berdasarkan batas produksi. Selanjutnya, untuk contoh soal fungsi eksponensial. Jika pertumbuhan modal diinvestasikan sebesar P sama dengan 1000 E pangkat 0,05 T, berapakah nilai modal setelah 10 tahun? Nah, kita ketahui bahwa eh, ketika 10, maka kita masukkan 10 pada T-nya, sehingga kita dapatkan P10 sama dengan 1000 E pangkat 0,05. Sehingga didapatkan P10 sama dengan 1648,72. Sehingga nilai modal setelah 10 tahun yaitu sebesar 1.648.721,27. Nah, ini yang model yang diinvestasikan ini adalah eh, kita anggap 1 juta. Selanjutnya, untuk contoh fungsi eh, dari diferensial dalam elastisitas permintaan. Nah, diketahui fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 50-2P. Maka tentukan elastisitas harga permintaan pada harga P sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya adalah turunkan fungsi dari permintaan terlebih dahulu, yaitu DQ per DP sama dengan minus 2. Kemudian gunakan rumus elastisitas harga, yaitu EP sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Kemudian substitusikan P sama dengan 10 ke dalam fungsi permintaan, sehingga didapatkan EP sama dengan minus 0,67. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa permintaan adalah inelastis. Nah, dari kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, fungsi linear ini memiliki peran penting dalam analisis ekonomi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dan yang pertama, kita harus memahami pentingnya fungsi nonlinear dan diferensial ini yang kemudian digunakan untuk menganalisis ekonomi, yaitu pertumbuhan, elastisitas maupun produksi ataupun lainnya, dan pada akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Pemahaman tentang berbagai jenis fungsi nonlinear ini memungkinkan untuk kita atau pengusaha untuk mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan perhitungan matematis. Sekian pembahasan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.